serba ada, selalu ada untukmu. Ya 50-50 lah, ada yang putus sekolah, ada juga karena keadaan. Berarti kurang lebih ya sama kayak sekolah formal Benar. ya. Dimulainya Juli start semester nih. Betul. Ah. Syarat pendaftarannya menurut kami cukup mudah. Pastikan orang punya identitas ya kayak Iya. KTP, KK. Keunggulan kami itu karena negeri gratis. Oke. Kita berikan kembali, kita berikan kesempatan kembali. Jadi tidak ada, menurut kami tidak ada syarat khususnya dia. Yang penting oke. niatnya mau Iya, belajar, iya. kami tidak ada pungutan Biaya, bayaran sampai oke. dia mengambil ijazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobatkom dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Anissa di podcast Oh Serba, obrolan serba ada. Senang banget bisa kembali menyapa Sobatkom yang selalu setia menyaksikan podcast ini di channel YouTube Praja TV Bontang. Dan teman-teman juga bisa menyaksikan kita lewat aplikasi di Android yang teman-teman bisa download di Play Store teman-teman, yaitu Radio Praja TV. Dan episode Oh Serba kali ini Anis sudah kedatangan narasumber yang insya Allah hari ini akan memberikan banyak sekali informasi terkait dengan yang biasa kita dengar mungkin sekolah paket. Nah jadi ini buat teman-teman Sobatkom yang mungkin ingin mengambil ijazah atau sekolah paket. Nah, ini informasi ini akan berguna sekali dan bermanfaat tentunya untuk teman-teman yang lagi nonton. Nah, sekarang Anis sudah bersama dengan Mbak Devi Rahmasanti sebagai Wakakurikulum dari SKB Sanggar Kegiatan Belajar dan juga Mbak Evi Mashunah sebagai Ketua PPDB ya, benar ya? Dari Sekolah Sanggar Kegiatan Belajar atau Sekolah Paket. Selamat datang Mbak, sudah hadir di podcast Oh Serba. Terima kasih dan semoga podcast kita kali ini, edisi ini bisa memberikan informasi yang lebih lengkap, tentunya akurat juga untuk Sobatkom yang mungkin membutuhkan sekolah paket ini nantinya. Seperti itu. Anis mau ke Mbak Devi dulu boleh ya? Oh ya boleh. Iya. Jadi Mbak Devi, ini kan sekolah paket ini sudah banyak sekali, maksudnya sudah menjadi pembahasan umum lah, orang-orang mengenalnya atau familiar dengan namanya sekolah paket. Nah di Bontang sendiri bagaimana nih sistemnya dan boleh dijelasin nggak sih tujuannya ada sekolah paket nih, apa aja tujuannya? Oke, sekolah paket itu untuk yang statusnya negeri ya. Di Bontang itu baru SKB. Oke. Sedangkan untuk yang swasta dikenalnya itu PKBM. Itu udah banyak. Tapi untuk yang negeri, dan tentunya keunggulan kami itu karena negeri gratis. Oke. Dan juga tujuan adanya SKB ini, kami menampung orang-orang yang putus sekolah dengan berbagai latar belakang. Dan tentunya peserta didik kami bisa juga, kami tuh istilahnya warga belajar. Oke. Jadi warga yang belajar. Nah itu rentang usianya beragam. Dari rentang usianya beragam, latar belakangnya pun beragam. Oke. Jadi istilahnya itu kami menampung yang tidak tertampung. Oke. Jadi tadi SKB ini untuk negeri ya? Iya. Khusus untuk negeri. Kalau yang swasta ada PKBM namanya. Oke. Nah, kalau dari tadi Mbak sampaikan rentang usianya bebas dan juga berbagai latar belakang. Berarti berapapun usia mereka, mau mereka misalnya udah orang tua nih mau ngambil paket B atau C itu bisa? Boleh? Oh, oke. Nah, terus apakah sekolah paket ini sama kurikulumnya dengan sekolah-sekolah biasa yang pada umumnya gitu? Kurikulumnya seperti apa? Oh ya, kurikulumnya juga sama. Jadi mengikut dengan formal kelas awal dan kelas akhir kami menggunakan kurikulum Merdeka. Kemudian untuk yang kelas terakhir ini masih menggunakan kurikulum 13. Oke. Jadi kurikulumnya sama, tapi untuk yang yang pakai kurikulum 13 tadi itu untuk Kelas akhir. kelas akhir. Oke, kelas akhir. Nah, tapi pada saat pembelajaran itu
metodenya seperti apa? Di kelas biasa kah? Ada guru yang mengajar seperti biasa? Atau ada jemput bola istilahnya? Atau bagaimana metode pengajarnya? Jadi di pendidikan kesetaraan itu ada 3 model pembelajaran. Yang pertama tatap muka, yang kedua tutorial. Tutorial itu kita memberikan tugas, penugasan atau ya pengayaan kepada peserta didik, dan kita tetap istilahnya mengajari, mentutorkan mereka. Terus yang terakhir itu belajar mandiri. Kalau belajar mandiri ini lebih ke kita memberikan tugas, kemudian mereka yang mengerjakan, menyelesaikannya, kemudian kumpul. Jadi tetap ya seperti sekolah pada umumnya, Iya. tapi bedanya tadi ada tutorial tadi ya. Iya. Tutorial itu ada satu hal yang dicontohkan, setelah itu nanti peserta didik mengikuti contoh yang diberikan seperti itu. Sama sih istilahnya, kita memberikan tugas, Oke. PR ya istilahnya kayak gitu. Terus nanti kita tetap ngajarin, kita nggak lepas oke. tangan. Kalau mereka mau nanya atau mau datang atau mau japri lewat WA, boleh. Gitu. Boleh tanya. Kalau bingung tugasnya ini kayak apa ngerjainnya. Oke, berarti tetap bisa dibimbing secara virtual Iya, ya. betul. Oke. Nah, pesertanya sendiri nih Mbak, kalau dibilang tadi rentang usianya dari berapapun, berarti kan ini pesertanya pasti banyak ya. Iya. Banyak karena ada aja mungkin kasusnya orang-orang di Bontang ini yang putus sekolah, atau mungkin dia case-nya pindah sekolah tapi belum sempat melanjutkan sekolahnya. Itu kan ada tuh yang kayak gitu ya Mbak ya. Iya. Itu berarti jumlah pesertanya sudah banyak banget dong, peserta didiknya. Keseluruhan peserta didik kami dari paket A, B, dan C itu ada 195 peserta didik. Untuk oke. paket A sendiri 31, paket B 71, paket C-nya 93. Oke. Kalau boleh tahu Mbak, kebanyakan latar belakangnya itu yang putus sekolah kah? Atau memang dia belum bisa melanjutkan sekolah karena satu dan lain hal? Atau memang dia mungkin dulunya di pondok atau seperti apa? Latar belakangnya yang paling banyak nih yang di Bontang nih. Kebanyakan yang putus sekolah ya Bu Yang Epi. putus sekolah, Iya, ya. betul. Oke. Ya 50-50 lah, ada yang putus sekolah, ada juga karena keadaan. Oke. Jadi karena tadi SKB ini menampung untuk negeri ya, bisnya negeri, jadi gratis, makanya bisa menampung yang belum tertampung lah bahasanya. Oke. Nah ini Anis mau ke Mbak Evi dulu nih, sebagai ketua PPDB nih. Berarti kan kalau sebagai ketua PPDB ini lagi ada pendaftaran nih untuk sekolah paket atau SKB tadi. Nah, boleh nggak di-spill nih syarat pendaftarannya apa, atau ada kriteria tertentu mungkin berbeda dengan sekolah formal pada umumnya? Syarat pendaftarannya menurut kami cukup mudah. Pastikan orang punya identitas ya, kayak Iya. KTP, KK. Kalau misalnya dia paket A pakai akte, terus rapot. Kalau dia punya kartu-kartu kayak ini kesejahteraan, Oh, oke. bisa dilampirkan. Nanti sekolah seperti kami juga bisa mendapatkan bantuan-bantuan. KIP, PIP, seperti itu. Oke, Bisa. jadi bisa mendapatkan bantuan ketika menyertakan kartu-kartu tadi ya, kartu-kartu pendukung lah ya. Oke, jadi tidak sekedar mendapatkan peluang untuk sekolah, tapi juga bisa mendapatkan bantuan untuk meneruskan pendidikannya. Oke, syarat yang spesifik gitu nggak ada? Atau misalnya berarti kan tadi Mbak bilang mudah ya syaratnya. Iya. Berarti itu aja tadi syaratnya. Iya, benar. Identitas, KTP, akte kalau misalnya paket A, KK, terus KK sama ijazah ijazah terakhir, terakhir ya. betul. Sama kartu-kartu pendukung lainnya. Iya. Oke. Nah, rentang waktunya ini pendaftaran dibuka dari kapan sampai tanggal berapa? Kemarin kami mencoba, kalau sebelum tahun-tahun sebelumnya itu pendek, waktu itu mulai Mei, Juni. Sekarang kami mencoba lebih awal. Jadi Maret kemarin kami sudah mulai mencoba membuka pendaftaran, tapi tetap pembelajarannya di awal Juli. Jadi kami akan close di akhir Juni. Akhir Juni. Iya. Oke, jadi ini sudah masih dibuka ya Iya. sampai akhir Juni. Betul. Close pendaftaran dan pembelajaran dimulai dari bulan Juli. Oke.
Oke, berarti kurang lebih ya sama kayak sekolah formal ya. Benar. Dimulainya Juli start semester nih. Betul. Oke, terus selama ini sudah ada berapa pendaftar kalau boleh tahu? Pendaftarnya sudah ada berapa? Mungkin kira-kira 60-an Oh, 60-an. sudah mulai Untuk masuk. paket Kami belum ini sih masih. belum disortir ya? Iya benar. Oke. Itu secara keseluruhan. Oke, secara keseluruhan 60 Iya, peserta ya. iya. Oke. Terus ada nggak sih hal-hal yang perlu dipersiapkan? Maksudnya dipersiapkan ini dalam arti bukan berkas pendaftaran ya. Kalau itu kan sudah wajib nih. Nah, sebagai calon peserta didik itu tuh ada hal-hal yang perlu disiapkan nggak sih untuk bisa bersekolah di SKB ini gitu? Kalau SKB sendiri kan tujuannya tadi untuk memudahkan ya. Iya. Pendidikan yang belum sempat mereka haknya didapatkan pada saat itu, kita kita berikan kembali, kita berikan kesempatan kembali. Jadi tidak ada, menurut kami tidak ada syarat khususnya dia. Yang penting niatnya mau Iya, belajar, iya. kami tidak ada pungutan Biaya, bayaran sampai oke. dia mengambil ijazah. Oh, oke. Pembayaran ijazah pun juga tidak ada Tidak ada. bayarannya. Oh, oke. Jadi pure anaknya niatnya aja lagi yang untuk penting mau belajar. Oke. Terus untuk sistem pembelajarannya tadi kan kalau metodenya tadi modelnya yang Mbak Devi sebutkan ada mandiri dan juga tutor ya. Satu lagi apa tadi Mbak? Tatap muka. Oh iya, tatap muka. Tatap muka tetap ada ya. Iya. Nah, itu memang dari SKB ini sudah punya ruang belajar atau menumpang di tempat mana gitu atau seperti apa? saya. Mm-mm. Nah, kalau untuk SKB sendiri alhamdulillah ya, pemerintah memfasilitasi, Oh, oke. sudah dibuatkan gedung. Ya. Jadi ini fasilitasnya menurut kami sudah sangat bagus. Setiap ruangan itu ada AC-nya. Oh, Ada oke. ruang khusus komputernya, ada ruang keterampilan menjahitnya. Oh, sampai ada keterampilan Iya. menjahit. Oke. Beberapa kali bekerja sama dengan LKP. Oh, oke. Jadi lab komputer ada, Yap. ruangan menjahit ada. Iya. Dan ya kalau lab-lab gitu belum ada ya, maksudnya lab-lab Iya, sains gitu belum, belum ya. belum. Oke. Ya semoga bisa upgrade lah ya insya Allah nanti ke depannya. Nah, gedungnya itu kalau nggak salah yang di samping Perpusda bukan? Benar. Betul. Oh, oke. Jadi seluruh pembelajaran dipusatkan di situ. Iya. Oke, tapi kalau misalnya ada case yang peserta didik nggak bisa nih datang ke sekolah, itu gimana? Ada case kayak gitu nggak? Gimana, silakan Mbak Devi? Contohnya itu kami ada kerjasama dengan satu pondok, deket aja sih sebenarnya di Hop. Jadi kami yang setiap Jumat, jadi sebulan 2 kali kami jadwalkan kami yang ke sana. Oh, sebulan Kami yang 2 datang. kali. Oh, oke. Oh, jadi pembelajarannya itu bukan setiap hari Mbak ya? Oh enggak. Jadi untuk yang tatap muka di SKB sendiri, untuk tahun ajaran ini masih 2 hari pagi sama siang, 2 hari di malam hari. Jadi 2 hari yang di malam hari ini khusus untuk yang pekerja. Oh, oke. Baru Iya, iya. nanti ada 1 hari biasanya Jumat itu kami yang datang. Oh, datang berkunjung. Iya. Oke, jemput bola lah ya. Betul. Oke. Jadi aku kira tadi setiap hari pembelajarannya. Oh, enggak. Jadi memang ada waktu-waktu tertentu ya. Ada waktu-waktu tertentu yang dijadwalkan sudah. Jadi bisa pilihannya dibuka kelas di malam hari atau jemput bola tadi datang Iya, ke rumah langsung ya. Oke. Ini pembahasannya masih menarik nih Mbak ya. Dan seputar sekolah paket Anis yakin juga masih banyak Sobatkom yang masih penasaran nih bagaimana prosesnya dan juga mungkin bisa jadi solusi juga untuk keluarga-keluarga atau kerabat yang memang membutuhkan ya putus sekolah ataupun memang belum mendapatkan haknya atau ijazahnya. Tapi kita akan break sebentar ya Mbak ya. Dan buat Sobatkom jangan kemana-mana, tetap di podcast Oserba, obrolan serba ada. Obrolan serba ada, selalu ada untukmu.
Oke Sobatkom, kita kembali lagi di podcast Oserba, obrolan serba ada. Masih membahas seputar sekolah paket atau SKB nih, Sanggar Kegiatan Belajar. Nah, tadi kita sudah banyak membahas tentang tujuan SKB ini berdiri dan juga diperuntukkan untuk siapa aja, dan juga tadi sudah ada syarat-syaratnya nih kalau mau daftar sekolah paket tuh gimana di SKB ini. Nah, terkait peserta yang punya jadwal belajar, ini kan peserta tadi datang dari berbagai latar belakang ya Mbak ya. Nah, kalau datang dari berbagai latar belakang pasti jadwalnya juga tidak mungkin sama nih Gitu. semuanya. Nah, bagaimana tuh dari SKB itu menyiasati jadwal belajar mereka tentunya, terus dengan berbagai latar belakang mereka gitu. Silakan Mbak Devi. Jadi kami di sini kan ada kelas yang memang usia anak sekolah. Iya. Itu kami wajibkan dia datang pagi. Untuk paket A dan B itu pagi, untuk yang C itu siang. Nah, untuk yang pekerja itu kami buat sebuah kontrak belajar, Oke. di mana mereka harus mengambil tugasnya setiap bulan. Nanti tiap bulannya itu ada waktunya malam, karena kan mereka fleksibelnya malam ya. Malam itu kami mengadakan tutorial untuk mereka, untuk meluruskan pemahamannya mereka. Kan kalau kayak matematika atau pelajaran sains itu kan nggak bisa ya, nggak semua orang bisa langsung paham Oke. lewat YouTube yang di-share atau lewat e-book atau materi yang diberikan. Makanya kami tetap mengadakan tutorial. Nanti di akhir kami tetap melakukan asesmen akhir atau ujian akhir untuk mereka, untuk ya mengetes kemampuannya mereka. Jadi gak sia-sia gitu loh mereka belajar. Oke, jadi jadwalnya tadi kalau untuk yang paket A dan B itu pagi, C siang. Nah, kalau untuk yang pekerja ini mengikuti jadwal sendiri lah, dibuatkan Iya, jadwal nanti khusus. dibuatkan jadwal Di khusus. akhir bulan ada sesi itu tadi tatap muka itu ya, di akhir semester. Oh, akhir semester. Akhir Oke. semester nanti ada ujian. Ujiannya di situ baru ketemu dan meluruskan pemahaman tadi ya. Ya, Oke. ketemunya tetap tiap bulan. Tiap bulan. Cuman Oke. nggak setiap hari, nggak setiap malam. Iya, jadi mengikuti jadwal yang sudah ditentukan. Iya. Oke. Terus terkait ini kan pelajaran kurikulum itu kan banyak ya, Iya, Mbak ya. iya. Apakah sama persis kalau case-nya untuk yang pekerja deh, kan pekerja ini tidak bertemu tiap hari. Kalau yang paket A, B, C ini setiap hari, sama kayak sekolah biasa, sama atau ada jadwalnya juga? Jadwalnya untuk tahun ajaran baru rencananya mau ditambah dari yang 2 hari sebelumnya, ini jadi 3 hari Dalam satu minggu? dalam satu minggu. Oke. Jadi Senin sampai Rabu. Senin sampai Rabu. Nanti hari Kamis itu jadwal kami yang ke orang-orang yang mitra kami, kayak di pondok. Oke. Terus mungkin ada beberapa, ini kami juga lagi melakukan kerjasama ke beberapa organisasi yang memang permintaannya mereka seumpamanya warga belajarnya mereka banyak dan tidak bisa ke SKB, maka kami yang datang. Mendatangi iya. warga tersebut ya. Oke. Berarti tidak, tadi aku baru tahu, berarti cuma dari Senin sampai Rabu ya. Itu Iya. untuk paket A, B sama C. Iya. Oh, oke. Terus kalau yang Kamis sampai Jumat ya? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu atau Kamis, Jumat aja? Kamis, Jumat, tapi kadang Jumatnya kami isi eskul. Oh, ada Jadi ekskulnya. betul, jadi program kami itu sama, kami buat seperti sekolah formal, tetap mengadakan 17-an, tetap ngadain bukber. Jadi biar mereka nih yang nggak pernah sekolah atau putus sekolah merasakan juga nih rasanya sekolah kayak apa sih. Ada 17-an, ada kelas meeting gitu-gitu ya. Iya. Oh, oke. Jadi di hari Jumat tuh waktunya ekskul. Oke. Terus untuk yang warga yang didatangi nih, itu berarti dari pihak yang mengundang itu menyediakan tempat. Iya, menyediakan Oke. tempat biasanya. Menyediakan tempat, nanti dari SKB yang datang ke sana memberikan materi. Iya. Oke. Nah, tadi yang mau aku tanyakan itu, ini kan materi itu kan banyak banget. Iya, iya. Matematika aja udah misalnya belajar deret lah, Iya. statistik dan segala macam. Bagaimana penyampaian itu terhadap yang bekerja nih? Apakah sampai tuh materi sebanyak itu tuh
nyampe tuh bisa dipelajari sama mereka atau gimana? Ada apa ya, cara tertentu nggak sih Mbak untuk menyampaikan itu selain yang tadi diberikan tutorial dan segala macamnya, gimana tuh Mbak? Jadi memang untuk yang bekerja ini tantangan juga ya, dan kami biasanya nggak memaksakan. Yang penting mereka tahu materinya seperti ini atau basic-basicnya seperti matematika, minimal mereka sudah tahu cara pengoperasian tambah, kurang, kali, bagi. Nanti tinggal ditingkatkan sedikit-sedikit. Ya, jadi kami juga tentunya sebelum pembelajaran melakukan asesmen awal ya, sampai mana kemampuan warga belajar ini. Karena juga kami kan ada juga menerima yang berkebutuhan khusus. Oh gitu. Jadi menerima yang berkebutuhan khusus. Oke. Pembelajarannya sama atau ada guru pendampingnya sendiri? Ini kami baru mulai mencoba. Oh, baru mulai. Oke. Baru mulai menerima, dan ini kan karena lagi penerimaan pembukaan pendaftaran juga, jadi menerima nih ya, menerima sebenarnya yang... sih sudah ada, tapi nggak banyak. Nah, ini kami baru mulai untuk memberikan guru pendamping. Oke. Jadi nanti ada tambahannya, ada guru pendamping yang bisa mendampingi teman-teman ABK ini ya. Oke. Nah, Anis mau ke Mbak Evi. Jadi tadi yang Anis dengar di sekolah di SKB itu, di gedung itu ada lab komputer sama menjahit ya, lab menjahit gitu ya, kelas menjahit. Berarti ini belajarnya itu bukan belajar formal aja dong, kayak sains, matematika, bahasa Indonesia. Ada kegiatan itu, komputer dan menjahit. Itu jadwalnya sama atau ada jadwal di hari tertentu? Nah, biasanya itu kalau yang menjahit itu Mbak di luar dari pembelajaran. Jadi tadi kan kerjasama dengan LKP ya, jadi ada jadwal tersendiri selain di luar jadwal pembelajaran. Tapi untuk yang komputer itu saat ini dimasukkan di kurikulum sebagai mata pelajaran keterampilan pilihan. Jadi, keterampilan pilihan tuh gimana maksudnya? Jadi mata pelajaran wajib yang diikuti. Mereka harus ikut. Kalau menjahit kan kalau menjahit bebas mendaftar, kalau mau boleh, kalau enggak ya enggak apa-apa. Oh gitu. Jadi keterampilan komputer nih masuk ke kurikulum wajib. Jadi semua anak wajib mengikuti pelajaran komputer. Iya, betul. Oke, iya. Terus apa namanya? Kira-kira ada nggak nih hal-hal yang mungkin harus jadi reminder buat Sobat Kom yang lagi nonton tentang SKB ini, misalnya apa namanya, tentang terkait kurikulumnya kah? Atau mungkin dari calon peserta didiknya yang mungkin sudah mendaftar ataupun yang belum, kira-kira ada yang mau disampaikan dari Mbak Devi atau Mbak Evi, silakan. Mungkin saya dulu ya. Iya, boleh. Kalau SKB sendiri kan mungkin banyak yang belum tahu ya. Iya. Jadi mungkin saya ingin mengenalkan dulu. Jadi SKB itu adalah sekolah paket berstatus negeri satu-satunya di Bontang. Jadi harapannya dengan adanya SKB ini bisa mewadahi anak-anak maupun masyarakat. Jadi tidak ada batasan usia untuk melanjutkan sekolah yang sempat terputus. Terus kami kan juga tidak ada, menurut kami tidak ada syarat yang memberatkan. Jadi hanya butuh niat dan kemauan, dan niat kami di sini kan untuk mencerdaskan anak bangsa. Harapannya dengan adanya sekolah paket ini menjadi kesempatan kedua bagi mereka untuk mendapatkan haknya kembali dalam pendidikan. Masya Allah, luar biasa. Tadi salah satu tujuannya mencerdaskan anak bangsa. Merinding aku. Iya, jadi memang memberikan kesempatan kedua untuk mereka ya, anak-anak maupun masyarakat lainnya, karena tidak ada batasan usia gitu ya. Kalau dari Mbak Devi? Intinya tadi yang Mbak Anis sempat tanyakan, kesiapan apa sebelum masuk SKB, intinya siap belajar. Yang jelas kami akan melayani sepenuh hati. Siap belajar, niat, dan melayani, nanti akan dilayani sepenuh hati. Nah, menarik nih, karena biasanya kan kalau sudah niat nih, ada kalau di sekolah formal itu ada anak yang memang tipenya niat belajar dan suka belajar gitu. Nah, kalau di SKB ini kan intinya kalau dia tidak mau ya dia tidak akan mau belajar nih. Tapi kan tadi yang penting niat dulu belajar, nanti akan dilayani sepenuh hati. Tapi ada nggak yang
dia itu ternyata masuk SKB ini atas dorongan orang tua gitu, jadinya males-malesan atau ya cranky juga sama kayak anak-anak di sekolah pada umumnya gitu. Ada yang bandel, ada yang misalnya nggak mau masuk sekolah kayak gitu-gitu, ada nggak? Ada Mbak. Ada ya, tetap ada ya. Tetap ada. Oke. Jadi maksudnya hal-hal seperti itu juga tetap terjadi di Iya. SKB ya. Ya, dan Oke. usia yang seperti itu, usia sekolah yang susah untuk dihandle. Kalau dia usianya biasanya udah dewasa, rata-rata Mengikut ya, mengalir ya. Mengalir. Oke, Iya. oke. Memang yang usia-usia yang mengikuti paket A, paket B, paket C ya, apalagi transisi dari remaja ke dewasa itu kan tantangan ya, Betul. tantangan. Nah, ngomongin soal tantangan, sejauh ini tantangan terberat buat Mbak Devi dan juga Mbak Evi selama mengurus atau mengelola SKB ini apa nih? Mbak Devi dulu deh. Tantangannya mungkin karena kami harus mengajar berbagai latar belakang, terus juga berbagai latar usia yang berbeda-beda. Jadi kami harus setiap pembelajaran itu mencoba hal-hal yang kreatif agar mereka tuh nggak bosan belajar. Itu juga tantangannya. Terus tantangan yang seperti yang Mbak Anis tadi bilang, anak-anak yang memang sudah bandel, itu juga kami memikirkan bagaimana caranya untuk memaksa mereka tetap bersekolah. Ya. Oke. Kalau Mbak Evi? Ya, kurang lebih gitu. Tantangannya ini bagaimana sih si peserta didik ini mau hadir terus bersekolah, itu yang mungkin agak sulit. Karena kan moodnya ya, kadang dia ingin masuk-masuk, dia ingin tidak masuk. Ya, jadi harap bersabar, diteleponin, dihubungin supaya mau masuk sekolah lagi. Oke, jadi tetap ada tantangan anak-anak siswa yang mood swing gitu ya, nggak mau masuk sekolah, cranky, jadi teleponin orang tuanya seperti itu ya. Oke. Ya semoga nanti dari ini kan lagi proses pendaftaran dan semoga ada target pendaftar. Biasanya kan ada targetnya nih. Targetnya berapa nih? Sebelumnya sih 100 ya, 100. tahun sebelumnya. Jadi harapannya tahun ini bisa lebih dari 100. Oke, lebih dari 100. Ini sudah pendaftarnya sekitar 60 ya? Iya. Oke, ya bisalah itu 100 nyampe Iya, ya. amin, Mbak. 100 lebih lah ya. Iya, Amin. Jadi semoga nanti tujuan peserta didiknya, targetnya juga tercapai sampai 100 lebih, karena memang SKB ini harapannya bisa menjadi wadah ya, tadi wadah untuk anak-anak dan juga masyarakat lainnya yang memang membutuhkan proses sekolah ini yang mungkin sempat tertunda atau terputus gitu. Dan tadi nanti dari SKB juga bisa memberikan kesempatan kedua untuk mereka bisa merasakan sekolah. Mbak Devi, Mbak Evi, terima kasih banyak sudah hadir di Oserba dan juga memberikan insight. Ini tadi ngobrol-ngobrol di luar tayangan ini juga sempat ngobrol, jadi memang banyak insight yang aku juga baru dapat. Terima kasih banyak, dan ya semoga ini bisa jadi amal jariah juga buat teman-teman SKB, pengajar tentunya, dan tadi bisa mencerdaskan anak-anak bangsa. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih Mbak Evi, Mbak Devi sudah hadir di Oserba, dan buat Sobatkom dimanapun kalian berada, terima kasih sudah setia menyaksikan podcast Oserba. Semoga episode kali ini bisa memberikan informasi dan juga memberikan harapan-harapan yang tentunya bisa Sobatkom terima, dan informasi ini perlu disebarluaskan kemanapun, karena ini terkait dengan sekolah paket. Siapa tahu di luar sana ada kerabat dan keluarga yang membutuhkan informasi ini, langsung segera daftar langsung datang ke gedungnya di samping Perpusda ya. Boleh langsung datang ke gedung sekolah di samping Perpusda di SKB tadi, Sanggar Kegiatan Belajar. Oke, itu saja episode kali ini, dan saya Anissa, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan serba ada, selalu ada untukmu.